Sebelum melanjutkan cerita ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa kecil yang tenang, tersembunyi jauh dari hiruk-pikuk kota, terjadi sebuah peristiwa tragis yang mengguncang seluruh penduduknya. Desa itu dikenal sebagai tempat yang damai, dengan kehidupan yang harmonis di antara penduduknya. Namun, semua itu berubah ketika terjadi sebuah pembunuhan yang keji dan penuh misteri. Korban dari pembunuhan itu adalah seorang gadis muda bernama Aisyah. Aisyah adalah gadis yang dikenal baik hati, ceria, dan selalu membantu orang lain. Tidak ada yang tahu mengapa ada orang yang tega menghabisi nyawanya. Suatu malam, Aisyah ditemukan tewas di rumahnya sendiri, dengan luka-luka mengerikan di sekujur tubuhnya. Pintu rumahnya terkunci dari dalam, dan tidak ada tanda-tanda perampokan atau masuk paksa. Berita pembunuhan itu menyebar dengan cepat ke seluruh desa, membuat semua orang merasa ngeri dan ketakutan. Polisi yang datang ke tempat kejadian tidak menemukan petunjuk yang berarti. Kasus itu menjadi misteri yang sulit dipecahkan, dan hingga berbulan-bulan kemudian, pembunuhnya masih belum ditemukan. Sejak saat itu, suasana di desa berubah drastis. Malam-malam yang biasanya tenang, kini dipenuhi oleh rasa takut. Banyak orang yang mengaku melihat bayangan-bayangan aneh, mendengar suara-suara misterius, atau merasa ada yang mengawasi mereka dari kegelapan. Desas-desus mulai beredar bahwa arwah Aisyah tidak tenang dan gentayangan mencari keadilan. Setelah kematian Aisyah, keluarganya tidak pernah lagi hidup tenang. Ibunya, Bu Ningsih, seringkali bermimpi buruk tentang putrinya yang memanggil-manggil minta tolong. Di dalam mimpinya, Aisyah tampak ketakutan, berlari di dalam kegelapan seolah dikejar sesuatu. Bu Ningsih sering terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya dan tangis yang tak tertahan. Setiap kali mimpi itu datang, dia merasa seperti Aisyah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa. Pada suatu malam yang sunyi, Bu Ningsih mendengar suara tangisan pelan dari kamar Aisyah. Awalnya, dia berpikir itu hanya imajinasinya, tetapi saat suara itu semakin jelas, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dengan langkah gemetar, dia berjalan menuju kamar Aisyah. Ketika membuka pintu, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di sudut kamar, tampak bayangan seorang gadis duduk dengan kepala tertunduk. Rambutnya terurai menutupi wajahnya, dan bahunya terguncang seolah-olah dia sedang menangis. Bu Ningsih merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Dia tahu itu adalah arwah Aisyah. "Aisyah," panggil Bu Ningsih dengan suara bergetar. "Apa yang terjadi, Nak? Siapa yang melakukan ini padamu?" Bayangan itu perlahan menoleh ke arah Bu Ningsih, memperlihatkan wajah pucat dengan mata yang kosong. Dengan suara yang hampir tak terdengar, bayangan itu berkata, "Ibu, aku belum bisa pergi. Aku masih terikat di sini. Tolong aku, Bu." Setelah berkata demikian, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan Bu Ningsih yang terduduk lemas di lantai. Malam itu, Bu Ningsih menangis dengan pilu, merasa putrinya benar-benar membutuhkan bantuan. Dia tahu arwah Aisyah tidak akan tenang sampai pembunuhnya ditemukan dan diadili. Hari demi hari berlalu, dan gangguan-gangguan supranatural semakin sering terjadi di rumah keluarga Aisyah. Bukan hanya Bu Ningsih yang mengalami hal-hal aneh, saudara laki-laki Aisyah, Joko, juga mulai melihat sosok adiknya dalam bayangan atau di sudut matanya. Suatu malam, Joko yang baru pulang bekerja larut, mendapati rumah dalam keadaan sunyi. Ibu dan ayahnya sudah tidur, dan dia langsung menuju kamarnya. Namun, saat melewati kamar Aisyah, dia mendengar suara berbisik. Dia berhenti sejenak, mendengarkan dengan cermat. Suara itu terdengar seperti suara Aisyah, tetapi ada sesuatu yang aneh dan menakutkan dalam nada suaranya. Joko merasa merinding, tetapi dia memberanikan diri membuka pintu kamar Aisyah. Begitu pintu terbuka, udara dingin yang menusuk langsung menyambutnya. Kamar itu gelap, hanya diterangi oleh sinar bulan yang masuk melalui jendela. Di tengah-tengah ruangan, Joko melihat sosok Aisyah berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya terurai, dan dia tampak seperti sedang memandangi sesuatu di tangannya.
Aisyah, panggil Joko dengan suara pelan. Sosok itu tidak bergerak. Joko perlahan mendekat, mencoba melihat lebih jelas apa yang dipegang oleh sosok itu. Ketika dia sudah cukup dekat, sosok Aisyah perlahan menoleh, memperlihatkan wajahnya yang penuh dengan luka mengerikan. Di tangannya, dia memegang sebuah pisau yang berlumuran darah. Joko terkejut, mundur beberapa langkah dengan ketakutan. "Apa yang terjadi padamu, Aisyah? Apa maksud semua ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Aisyah tidak menjawab, hanya memandang Joko dengan mata yang penuh dengan kesedihan dan dendam. Kemudian, dia mengangkat pisau itu dan menunjukkannya kepada Joko. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan Joko yang terpaku dengan ketakutan. Setelah kejadian itu, Joko merasa bahwa arwah Aisyah mencoba memberikan petunjuk kepadanya. Dia yakin bahwa pisau itu adalah kunci untuk menemukan siapa yang telah membunuh adiknya. Namun, pisau itu tidak pernah ditemukan di tempat kejadian, dan polisi pun tidak menemukan bukti adanya senjata tajam di rumah itu. Joko mulai melakukan penyelidikan sendiri, mencoba menghubungkan mimpi buruk dan penampakan Aisyah dengan bukti-bukti yang mungkin terlewatkan oleh polisi. Dia berbicara dengan tetangga, teman-teman Aisyah, dan siapa saja yang mungkin mengetahui sesuatu yang mencurigakan. Setelah berminggu-minggu mencari, Joko akhirnya menemukan sebuah petunjuk yang mencurigakan. Seorang tetangga, Pak Darmin, yang dikenal sebagai orang yang suka ikut campur urusan orang lain, tiba-tiba pindah dari desa tak lama setelah kematian Aisyah. Orang-orang di desa menganggapnya aneh, tetapi tidak ada yang terlalu mempermasalahkan. Namun, Joko merasa ada yang janggal. Dia menggali lebih dalam, mencoba mencari informasi lebih banyak tentang Pak Darmin. Dari salah satu teman lama Pak Darmin, Joko mengetahui bahwa Pak Darmin pernah terlibat dalam kasus kekerasan beberapa tahun sebelumnya, tetapi berhasil lolos dari hukuman karena kurangnya bukti. Joko mulai mencurigai bahwa Pak Darmin mungkin terlibat dalam kematian Aisyah. Dia mencoba mencari lebih banyak bukti, tetapi semuanya serba sulit. Hingga suatu malam, Joko kembali dihantui oleh penampakan Aisyah. Dalam mimpinya, Aisyah menunjukkan sebuah tempat di hutan dekat desa, tempat yang sangat jarang dikunjungi orang. Ketika Joko terbangun, dia langsung merasa bahwa itu bukan sekadar mimpi. Dia merasa Aisyah ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Keesokan paginya, Joko pergi ke hutan tersebut. Dengan hati-hati, dia menelusuri jalan setapak yang jarang dilalui, hingga akhirnya dia menemukan sebuah gubuk tua yang tampak sudah lama ditinggalkan. Perasaan aneh menyelimuti Joko saat dia mendekati gubuk itu. Ketika masuk ke dalam gubuk, Joko melihat bahwa tempat itu sudah lama tidak dihuni, namun ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di sudut ruangan, terdapat sebuah kotak kayu yang terkunci. Joko merasakan dorongan kuat untuk membuka kotak itu, dan setelah berusaha keras, akhirnya dia berhasil membukanya. Di dalam kotak itu, Joko menemukan beberapa barang pribadi yang tampaknya milik seorang wanita, termasuk sebuah pisau berlumuran darah yang tampak seperti baru saja digunakan. Joko merasa darahnya berhenti mengalir saat melihat pisau itu. Dia tahu bahwa ini adalah pisau yang dilihatnya dalam penampakan Aisyah. Dengan cepat, Joko melaporkan penemuannya kepada polisi. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, terbukti bahwa pisau itu adalah senjata yang digunakan untuk membunuh Aisyah. Sidik jari yang ditemukan di pisau itu cocok dengan sidik jari Pak Darmin, yang kemudian ditangkap dan diadili. Setelah penemuan pisau dan penangkapan Pak Darmin, desa yang sebelumnya dihantui ketakutan mulai merasakan kelegaan. Meskipun luka dari peristiwa tragis itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya, setidaknya ada keadilan bagi arwah Aisyah. Kasus pembunuhan yang misterius itu akhirnya terpecahkan, dan Pak Darmin dihukum berat atas kejahatannya. Namun, bagi keluarga Aisyah, khususnya Joko dan Bu Ningsih, perjalanan mereka belum berakhir. Meskipun pembunuhnya sudah ditemukan, arwah Aisyah masih belum menunjukkan tanda-tanda pergi dengan tenang. Bu Ningsih dan Joko masih sering merasakan kehadiran Aisyah di rumah, dan mimpi-mimpi aneh masih terus menghantui mereka. Suatu malam,
setelah semua proses hukum selesai, Bu Ningsih bermimpi lagi. Kali ini, Aisyah tampak berbeda. Dalam mimpinya, Aisyah mengenakan pakaian putih bersih dan terlihat lebih damai, tetapi wajahnya masih menunjukkan kesedihan. "Aku sudah menemukan pembunuhmu, Nak," kata Bu Ningsih dalam mimpinya. "Kenapa kamu masih di sini?" Aisyah tersenyum tipis dan mendekat ke arah ibunya. "Terima kasih, Ibu. Tapi aku masih belum tenang. Aku merasa ada sesuatu yang belum selesai." Bu Ningsih merasa bingung. "Apa yang belum selesai, Aisyah?" "Jiwaku masih terikat pada tempat kejadian itu, pada rasa sakit dan ketakutan yang aku alami saat itu. Aku tidak bisa pergi sebelum semua rasa sakit itu dilepaskan," jawab Aisyah dengan suara lembut, namun penuh kesedihan. Setelah mimpi itu, Bu Ningsih merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menenangkan arwah Aisyah. Dia berbicara dengan seorang tokoh spiritual di desa, seorang kiai yang dikenal bijaksana dan sering dimintai tolong oleh penduduk desa dalam hal-hal gaib. Kiai tersebut menyarankan agar keluarga Aisyah mengadakan ritual selamatan khusus untuk mendoakan arwahnya dan melepaskan semua rasa sakit yang masih tertinggal. Ritual ini bukan hanya sekadar doa, tetapi juga melibatkan upacara pembersihan di rumah tempat Aisyah meninggal, serta di tempat ditemukannya barang bukti pisau di hutan. Pada hari yang ditentukan, keluarga Aisyah dan beberapa warga desa berkumpul di rumah mereka untuk mengadakan ritual. Kiai memimpin doa, memohon agar arwah Aisyah diizinkan pergi dengan tenang dan menemukan kedamaian di alam baka. Setelah itu, mereka menuju ke hutan, ke gubuk tempat pisau pembunuhan ditemukan. Di sana, Kiai melakukan pembersihan spiritual, memohon agar semua energi negatif yang masih tersisa di tempat itu dilepaskan. Saat doa-doa dilantunkan, suasana di sekitar gubuk terasa berubah. Udara yang sebelumnya terasa berat dan menekan, perlahan-lahan menjadi lebih ringan. Bu Ningsih merasa seolah-olah dia bisa merasakan kehadiran Aisyah di sana. Tetapi kali ini bukan sebagai sosok yang menderita, melainkan sebagai jiwa yang bersiap untuk pergi. Ketika ritual berakhir, Bu Ningsih melihat bayangan samar Aisyah melintas di antara pepohonan dengan senyum di wajahnya. Itu adalah pertama kalinya, sejak kematian Aisyah, Bu Ningsih merasa ada kedamaian dalam perasaan putrinya. Setelah ritual itu, gangguan-gangguan di rumah keluarga Aisyah berhenti sepenuhnya. Tidak ada lagi mimpi buruk atau penampakan yang menghantui Bu Ningsih atau Joko. Mereka tahu bahwa Aisyah akhirnya bisa pergi dengan tenang. Meskipun rasa kehilangan masih tetap ada, keluarga Aisyah merasa lega mengetahui bahwa arwah Aisyah sudah menemukan kedamaian. Hidup mereka perlahan kembali normal, meski bayangan dari peristiwa tragis itu masih melekat. Desa mereka pun kembali menjadi tempat yang damai, meskipun cerita tentang arwah Aisyah yang gentayangan masih sering dibicarakan dengan nada penuh hormat dan sedikit ketakutan. Masyarakat desa selalu mengenang Aisyah sebagai gadis baik yang menjadi korban kebrutalan, tetapi juga sebagai sosok yang tidak menyerah mencari keadilan untuk dirinya sendiri. Hingga kini, cerita tentang Aisyah dan arwahnya yang gentayangan menjadi salah satu legenda di desa tersebut, sebuah peringatan bahwa kebenaran tidak akan bisa disembunyikan, dan bahwa arwah yang tidak tenang akan selalu mencari keadilan hingga mereka menemukan kedamaian. Dan demikianlah, desa yang tenang itu kembali pada kehidupannya, dengan satu pelajaran penting yang diingat oleh semua penduduknya, bahwa kematian bukanlah akhir, dan setiap jiwa yang tidak tenang akan selalu mencari jalan untuk menyelesaikan urusannya di dunia ini, sampai akhirnya mereka bisa pergi dengan damai. Demikian cerita horor kali ini, sampai bertemu dengan cerita horor selanjutnya, tentunya dengan cerita-cerita seru dan menarik lainnya. Sampai jumpa.